Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Kholik MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan dan teman-teman sekalian. Di sini saya Hilma Tusadia akan sedikit memaparkan materi tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja, di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan. Melalui pelatihan dan pengembangan, tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, dan mengembangkan pekerjaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada pengertian menurut Hani Handoko tahun 2001. Pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Yaitu latihan menyiapkan para pegawai atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Yang kedua, menurut Gomez tahun 2003, Gomez mengemukakan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Menurutnya, istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan. Perbedaannya, kalau pelatihan langsung terkait dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang, sedangkan pengembangan tidaklah harus. Pengembangan mempunyai skope yang lebih luas dibandingkan dengan pelatihan. Lanjut, yang ketiga ada menurut Safarudin tahun 2003. Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu meningkatkan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan atau yang direncanakan. Dan yang terakhir, menurut Hadari 2005, pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok, dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengembangan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang pekerja. Dan pengertian ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan mental tenaga kerja. Adapun jenis-jenis pelatihan. Yang pertama ada pelatihan rutin. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin dilakukan untuk memenuhi berbagai syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua pegawai,
atau orientasi pegawai baru. Yang kedua, ada pelatihan teknis. Pelatihan pekerjaan atau teknis memungkinkan pegawai untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang lembaga pendidikan, proses dan prosedur teknis, dan hubungan personalia. Yang ketiga, ada pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah. Mengatasi masalah operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hukum dalam pekerjaan organisasional. Misalnya, komunikasi antar pribadi, keterampilan manajerial atau kepegawaian, dan pemecahan konflik. Yang terakhir, ada pelatihan pengembangan dan inovatif. Pelatihan ini menyediakan fokus jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa depan. Misalnya, ada praktek mengajar, pengembangan eksekutif, dan perubahan organisasional. Dan ada juga jenis-jenis pengembangan. Jenis-jenis pengembangan memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal bagi pegawai bisa dilakukan atas inisiatif pribadinya. Pegawai dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dirinya dengan mempelajari berbagai macam konsep berikut aplikasinya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan dan jabatan yang diembannya. Dan yang kedua, ada pengembangan secara formal. Pengembangan secara formal dilakukan oleh organisasi dengan biaya yang besar. Pengembangan ini dilakukan karena tuntutan perubahan dan persaingan yang semakin tinggi. Pengembangan semacam ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, ada menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang terakhir ada mengevaluasi program. Adapun gambar langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan, yaitu ada prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada analisis kebutuhan, adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetisi organisasi saat ini dan kompetisi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan ini dilakukan melalui 3 langkah. Pertama, ada kebutuhan organisasi, yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada kebutuhan tugas, yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Dan informasi analisis jabatan, yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Yang terakhir ada kebutuhan pegawai,
adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Langkah kedua ada penentuan tujuan dan materi pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada penentu metode pelatihan. Terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua ada off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Dan yang terakhir ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan dapat dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan, perubahan perilaku, dan perbaikan pada organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pelatihan dan pengembangan. Terbagi menjadi 2 yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada metode praktis atau on the job training. Tenaga kerja dilatih tentang pekerjaan baru dengan pengawasan langsung oleh pelatih yang berpengalaman. Berbagai macam teknis ini yang digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi jabatan, yang kedua ada latihan instruksi pekerjaan, yang ketiga ada magang, yang keempat coaching, dan yang terakhir ada penugasan sementara. Lalu ada metode simulasi atau off the job training. Pendekatan ini peserta latihan menerima representasi tiruan, suatu aspek organisasi, dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode yang bisa digunakan adalah 1. Ada metode studi kasus, 2. Kuliah, 3. Studi sendiri, 4. Program komputer, 5. Konferensi, yang terakhir presentasi. Selanjutnya ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Yang kedua, memuktahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi satu acara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Dan yang terakhir ada bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, untuk membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.